Halo, halo, halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ribu Tahwandi di Serbuk Senin Berbuku. Halo juga yang absen di live TikTok. Ya, ada Jasa temenin Pekalongan. Apa kabar? Ya, selamat datang di Serbuk Senin Berbuku di malam Selasa. Ya, bertepatan dengan 50. Ya, ini kita lagi peringatan 52 tahun Radio Kota Batik ya. Tagline-nya tetap mengudara, tetap berkarya. Wah. Dan ya kawan, ya banyak ya program-program baru yang ada di RKB ini, dan semoga aja bisa menginspirasi Anda, memberikan Anda banyak hal manfaat untuk Anda. Baik, di RKB kali ini, di Serbuk Senin Berbuku kali ini masih dengan buku yang sama, The Secret karya Rhonda Byrne. Dan saya bacakan untuk bab yang berikutnya, bab kelima kayaknya ya. Nah, tadi sudah dibuka dengan beberapa lagu jazz, nomor-nomor jazz dari negeri Sakura ya. Boleh mampir sini aja, Jasa temenin Pekalongan ya kalau mau mampir. Nah, aku tuh pingin banget loh ngajak kamu ngobrol di podcastan, boleh ya, di podcastan Rehat Malam. Mau? Kalau mau malam Jumat, mulai pukul 10 sampai 12 malam. Kalau mau ya. Kalau sibuk ya nanti dijadwalin deh. Pokoknya aku di DM ya. Gitu. Baik, kita langsung saja ke bagian berikutnya, rahasia uang. Wow, uang itu punya rahasia ternyata. Apa rahasianya? Mari kita coba ulik dari catatan-catatan yang ditulis oleh Rhonda Byrne dalam The Secret. Dia memberikan kutipan dari W. Clement Stone yang mengatakan begini, apapun yang dapat dipikir akal akan dapat dicapai. Nah, ini menarik nih, apapun yang bisa dipikir dengan akal maka itu mudah banget ya, bisa dicapai. Oke. Oke. Nah, Jack Canfield berkata, bagi saya, rahasia ini sungguh mengubah hidup saya karena saya dibesarkan bersama seorang ayah yang sangat negatif, yang berpikir bahwa orang kaya adalah orang yang memiskinkan setiap orang lain, dan bukan setiap orang yang mempunyai uang. Dan bahwa setiap orang yang mempunyai uang pastilah telah menipu seseorang lainnya. Itu pikiran ayah dari Jack Canfield. Jadi saya dibesarkan dengan banyak kepercayaan tentang uang. Jika Anda memiliki uang, uang akan membuat Anda menjadi orang yang buruk. Hanya orang jahat yang mempunyai uang, dan uang tidak tumbuh di pohon. Kamu pikir saya ini siapa? Rockefeller. Itu adalah salah satu kalimat favoritnya, kalimat favorit si ayahnya Jack Canfield. Jadi saya tumbuh menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini sulit. Baru ketika saya bertemu W. Clement Stone lah, saya mulai mengubah hidup saya. Apa perubahan yang terjadi? Nah, ini dia. Nah, ketika saya masih bekerja dengan Stone, ia berkata, saya ingin kamu menetapkan sebuah tujuan yang sangat besar, yang jika tercapai akan membuat kamu takjub, dan kamu akan tahu bahwa itu hanya disebabkan oleh apa yang telah saya ajarkan padamu, bahwa kamu akan bisa mencapai tujuan ini. Pada saat itu saya berpenghasilan sekitar $8.000 setahun. Jadi saya berkata, saya ingin berpenghasilan $100.000 setahun. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya. Saya hanya berkata, saya akan mengumumkannya, saya akan mempercayainya, saya akan bersikap seakan-akan ini memang benar, lalu melepaskannya. Jadi saya melakukannya.
Satu hal yang ia ajarkan pada saya adalah setiap hari memejamkan mata dan memvisualisasikan seakan-akan tujuan itu sudah tercapai. Saya sungguh-sungguh membuat cek $100.000 dan memasangnya di langit-langit. Jadi begitu bangun pagi, saya memandang ke atas dan melihatnya, dan itu akan mengingatkan saya pada niat saya. Kemudian, saya memejamkan mata dan memvisualkan memiliki gaya hidup orang yang berpenghasilan $100.000 setahun. Nah, yang menarik, tidak ada peristiwa besar yang terjadi selama sekitar 30 hari. Saya tidak mendapatkan ide-ide cemerlang. Tidak ada juga orang yang menawarkan lebih banyak uang kepada saya. Sekitar 4 minggu sesudahnya, saya mendapatkan ide bernilai $100.000. Ide itu muncul tiba-tiba dalam benak saya. Saya telah menulis sebuah buku dan saya berkata, jika saya dapat menjual 400.000 buku dengan harga 25 sen per buku, itu akan menjadi $100.000. Buku-buku itu sudah ada di sana, tetapi saya tidak pernah berpikir seperti ini. Salah satu hal yang dari rahasia adalah ketika Anda memiliki ilham, Anda harus mempercayainya dan menindaklanjutinya. Saya tidak tahu bagaimana saya akan menjual 400.000 buku itu. Kemudian saya melihat koran National Enquirer di pasar swalayan. Kemudian saya telah melihatnya jutaan kali, dan koran itu hanya ada di latar belakang benak saya. Saya berpikir, tiba-tiba koran itu melompat ke latar depan, dan saya berpikir, jika pembaca mengetahui tentang buku saya, pasti 400.000 orang akan membelinya. Sekitar 6 minggu kemudian saya berbicara di Hunter College di New York kepada 600 guru. Lalu seorang perempuan mendekati saya dan berkata, "Itu tadi pidato yang bagus. Saya ingin mewawancari Anda. Ini kartu nama saya." Ternyata ia adalah penulis lepas yang menjual ceritanya ke National Enquirer. Tema dari The Twilight Zone muncul di kepala saya. Wah, ini sungguh-sungguh ampuh. Artikel itu muncul dan penjualan buku kami mulai mencuat. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah saya telah menarik semua peristiwa ini ke dalam hidup saya, termasuk orang ini. Untuk menyingkat cerita, saya tidak menghasilkan $100.000 pada tahun itu. Kami menghasilkan $92.327. Tetapi apakah Anda pikir kami menjadi sedih dan berkata, ini tidak mempan? Tidak, kami berkata, ini menakjubkan. Jadi istri saya berkata, jika ampuh untuk 100.000, menurutmu juga akan ampuh untuk 1 juta. Dan saya berkata, saya tidak tahu. Saya kira bisa. Mari kita coba. Penerbit saya menulis sebuah cek royalti untuk buku pertama, Chicken Shop for the Soul kami. Dan ia menggambar sebuah wajah tersenyum pada tanda tangannya, karena itu adalah cek $1 juta pertama yang pernah ia tulis. Jadi saya tahu dari pengalaman saya sendiri karena saya ingin mengujinya. Apakah rahasia ini sungguh ampuh? Kami mengujinya. Ternyata sungguh-sungguh ampuh, dan sekarang setiap hari saya menjalani hidup dengan rahasia ini. Ya,
Cerita, dari Jack Canfield ini menarik ya. Dia menulis buku The Chicken Soup for the Soul. Bagi Anda yang, mungkin pembaca buku-buku tahun 2000-an, tahun-tahun 90-an, mungkin pernah mendapatkan buku itu, berseri dan banyak banget, dan bestseller pula. Nah, dan itu pengalaman yang menarik. Wah, dah gila ya. Nah baik, lanjut lagi di bagian berikutnya. Pengetahuan tentang rahasia dan penggunaan hukum tarik-menarik secara sengaja dapat diterapkan pada setiap hal dalam hidup Anda. Prosesnya sama untuk segala sesuatu yang ingin Anda ciptakan. Begitu pula dalam soal uang. Untuk menarik uang, Anda harus berfokus pada kekayaan. Mustahil untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda jika Anda berpikir dan merasa tidak mempunyai cukup uang. Karena itu berarti Anda memikirkan pikiran-pikiran bahwa Anda tidak punya cukup uang. Bila Anda berfokus pada ketidakcukupan uang, Anda akan menciptakan lebih banyak situasi ketika Anda tidak mempunyai cukup uang untuk mendatangkannya kepada Anda. Anda harus berfokus pada kelimpahan uang. Anda harus memancarkan sinyal baru dengan pikiran Anda, dan pikiran itu harus merupakan pikiran ketika Anda memiliki uang lebih dari cukup. Anda perlu menggunakan imajinasi dan berpura-pura Anda sudah memiliki uang yang Anda inginkan. Dan kegiatan ini sungguh menyenangkan. Ketika Anda berpura-pura dan bermain menjadi orang kaya, Anda akan melihat bahwa perasaan Anda terhadap uang segera membaik, dan ketika Anda merasa lebih baik tentang uang, uang akan mulai mengalir ke dalam hidup Anda. Kisah Jack mengilhami tim The Secret untuk menciptakan sebuah cek kosong yang dapat diambil melalui situs web The Secret, www.thesecret.tv. Cek kosong ini untuk Anda dari Bank Semesta. Anda dapat mengisinya dengan nama Anda, jumlahnya, serta rincian lainnya, dan menempatkannya pada tempat menonjol yang dapat Anda lihat setiap hari. Ketika Anda memandang cek ini, rasakan perasaan-perasaan memiliki uang itu pada saat ini. Bayangkan Anda menggunakan uang itu, benda-benda yang akan Anda beli serta hal-hal yang akan Anda lakukan. Rasakan betapa menyenangkannya semua itu. Ketahuilah, semua itu sudah menjadi milik Anda karena ketika Anda meminta, semua sudah mewujud. Kami telah menerima ratusan kisah dari orang-orang yang telah mendatangkan sejumlah besar uang dengan menggunakan cek rahasia. Ini adalah permainan yang sangat menyenangkan. Nah, cerita ini menarik ya, bahwa ternyata itu dia, kekuatan imajinasi mampu mengubah cara berpikir kita, mampu mengubah hidup kita. Nah, terutama imajinasi yang positif ya. Jadi yuk kita mulai mengubah cara pikir kita. Gimana? Setuju? Asik. Ya, diingatkan juga yang mau bergabung ya, 0855420912 siap untuk Anda. Dan bagi Anda yang mau ikutan komen di live TikTok Tukang Oceh, boleh-boleh aja. Kali ini lagu lagi deh, satu lagu untuk Anda malam hari ini, masih dengan nomor-nomor jazz Jepang dari negara Sakura. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda Masayo Kawagudi dengan lagunya Melty. Seperti apa?